Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah online KAKR kita. Untuk itu kami akan menghimbau anak KAKR sebelum beribadah. Mandi dan berpakaian yang rapi sebelum ibadah. Jangan makan atau tiduran saat ibadah berlangsung. Buat orang tua, beri pendampingan untuk anak-anak kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi sama guru-guru KKR ya. kita, Kak Winda dan Bang Rai. Oke, semuanya sudah duduk manis kan? Sudah siap-siap untuk kebaktian hari ini? Coba lihat kiri kanannya, mungkin ada yang belum berkumpul, mungkin kakaknya, adiknya, atau abangnya yang masih belum ngumpul sama-sama diajakin dulu ya, sama-sama. Biar kita sama-sama kebaktian hari ini, oke? Kalau udah, kita langsung aja Bang, kita mulai aja ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Oke, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih untuk perlindungan-Mu kepada kami dan seluruh keluarga kami. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Tuhan masih memberikan kami umur yang panjang, dan Tuhan masih menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Ya Tuhan, kami tetap bersyukur walaupun kami masih beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersuka cita untuk melakukannya Tuhan. Kiranya Tuhan untuk ibadah yang akan kami lakukan hari ini semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kami Tuhan dari awal hingga akhirnya ibadah kami hari ini. Kami mau serahkan semua ibadah kami hari ini dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke. Sekarang mau komen kita Bang? Kita mau panjatkan pujian kita Kak. Oke, kita mau angkatkan pujian kita. Kita nyanyi lagu kita yang pertama. Hari ini. Tepuk tangan semua ya. Yang di rumah tepuk tangannya ya. Semangat semuanya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke, harus tetap bersuka cita ya. Karena hari ini harinya Tuhan Iya, ya. harinya Jangan Tuhan. lagi ada yang bersungut-sungut ya Kak ya. Iya, nggak boleh Jangan- ada yang malas-malesan. Jangan malas-malesan ya. Nggak ada yang harus dipaksa-paksa Iya, baru mau baru mau ikut kebaktian, ibadah. iya. Oke. Sekarang kita mau nyanyi lagu kebangsaan Kak. Iya, lagu Iya, favorit lagu kebangsaan. anak-anak Lagu favorit, KKR. ya. Nah, mau salah ini. Pasti pada tahu semua kan apa lagunya? Apa lagunya? Ayo. Oke. Ya. Apalagi kalau bukan Bangkit.
harusnya udah semangat ya, Kak. udah semangat dong, harus gimana ya, semangatnya itu harus bangkit sama seperti lagu seperti kita lagunya, barusan. Bang. Oke, kita lanjut lagi ya Bang, puji Iya, Tuhan, kita memuji nyanyi Tuhan, lagu. kita lagu Bila Roh Allah ada di Oke, dalam. ini seru, harus bangkit berdiri buat gerakannya sama-sama. Jadi kalau katanya menari, semua harus menari. Semua harus menari ya. Iya, tunjukkan sukacita kita, tunjukkan kebahagiaan kita ibadah hari ini. Semuanya harus ikut sama-sama nari, sama-sama nyanyi. Oke, kita Kita nyanyi. nyanyi Bila Roh Allah ada. Ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Kita nyanyikan sekali lagi ya, Bang. Oke, bila Roh Allah ada. Gerakannya ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Oke, kita udah angkatkan pujian buat Tuhan ya Bang. Iya. Kiranya semua nyanyinya dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Oke, kita udah Oke, angkatkan iya. pujian-pujian kita kan Dek. Sekarang kita Mau masuk ke khotbah ya, Kak. Iya, kita mau Iya. mendengarkan firman Tuhan. Mendengar Semua firman siapkan Tuhan. hatinya, siapkan sikap duduknya yang bagus, alat-alatnya Alatnya semuanya. siap, Alkitabnya Oke. semuanya siapkan ya. Iya, harus sudah ready semuanya. Jadi kita mau angkatkan pujian kita. Kita Allah lagu, peduli ya, Kak. kita nyanyi lagu Kita Allah, nyanyi Allah peduli. peduli. Yang perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Jadi semua adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami ucapkan Bapa buat berkat-Mu yang begitu luar biasa yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami juga tadi telah mengangkatkan lagu puji-pujian kami. Tuhan, kiranya puji-pujian yang kami angkatkan tadi boleh berkenan di hati-Mu dan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa yang berkati setiap adik-adik kami yang mendengarkan firman-Mu agar mereka boleh serius dan bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Bapa. Kami serahkan seluruh kebaktian kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama anak-Mu Raja Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom anak KKR Runggun Jalan Namo Salak. Ketemu lagi dengan kakak Kak Tika pada kebaktian minggu ini. Ya, meskipun kebaktian kita masih dilaksanakan dari rumah masing-masing, tapi kakak yakin dan percaya bahwa semua anak KKR tetap semangat, tetap penuh sukacita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi semua adik-adik KKR siapkan Alkitabnya dan notesnya. Oke, bahan Alkitab kita minggu ini diambil dari Kitab Amsal pasal 13 ayat 1 sampai 3. Amsal 13 ayat 1 sampai 3. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik. Ya, kira-kira masih pada ingat tidak ya? Kitab Amsal ini ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, Kitab Amsal ada di Perjanjian Lama. Pintar anak KKR kakak. Oke, sudah dapat semua adik-adik? Yang sudah dapat, katakan amin. Amin Kak. Oke, ya semua sudah dapat. Karena semua sudah dapat, kakak bacakan dari sini. Semua adik-adik perhatikan Alkitabnya ya. Amsal 13 ayat 1 sampai 3, begini firman Tuhan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Sebelum kita masuk ke tema kita, kakak mau jelaskan sedikit tentang bahan Alkitab kita minggu ini. Karena mungkin banyak adik-adik yang tidak mengerti kata-kata tertentu dari bahan Alkitab kita ini. Oke, kakak jelaskan dari ayat 1 ya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Pencemooh, ada juga kata hardikan. Kira-kira apa itu, Kak? Ya, kita mulai dari pencemooh. Pencemooh itu adalah seseorang yang suka menghina orang lain. Orang yang suka mengejek, suka berkata kotor, suka berkata kasar, suka menjelek-jelekkan orang lain. Nah, jadi kira-kira Kak, seorang pencemooh ini Tuhan suka tidak ya Kak? Tentu tidak. Pencemooh adalah salah satu sifat yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan benci. Nah, jadi adik-adik semua yang di rumah yang masih sering mengejek temannya, memfitnah temannya, menghina kawannya, menjelek-jelekkan kawannya, berkata kotor, berkata buruk,
Sudah bisa dirubah. Karena apa? Tuhan tidak suka mau dibilang pencemooh. Enggak kan? Iya. Jadi jangan dilakukan lagi hal itu. Karena kakak yakin semua anak KKR Runggun Jalan Namo Salak itu semua anak Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Kalau yang Tuhan tidak suka, tidak dilakukan. Jadi jangan mau menjadi seorang pencemooh. Oke? Nah, katanya tadi hardikan. Hardikan. Apa hardikan, Kak? Hardikan itu semacam bentakan. Kayak biasanya kalau ada kita kadang dinasehati sama orang tua kita kalau kita melakukan kesalahan, kayak kadang kita dibentak seperti ini. Kenapa? Kayak gitu. Oh Budi, kenapa kamu ambil uang mama? Nah, itu bentakan. Itu hardikan. Nah, di sini tadi katanya, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Jadi, ayat ini menuntut kita untuk menjadi anak yang bijak, bukan seorang pencemooh. Ingat ya adik-adik, menjadi anak yang bijak. Kita lanjut ayat 2. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Seorang pengkhianat, kelaliman, apa itu Kak? Iya, seorang pengkhianat. Pengkhianat adalah orang yang suka melakukan kejahatan. Orang yang tidak setia, itu pengkhianat. Kalau kelaliman itu Kak, kelaliman adalah kekejaman, ketidakadilan. Jadi katanya seorang pengkhianat hanya akan melakukan kelaliman. Nah, jadi di ayat ini diajarkan kita deh, kalau ketika isi hati kita baik dan tulus, pasti kita akan melakukan hal yang baik juga. Dan itu akan membawa keuntungan bagi kita. Karena Tuhan pasti akan memberikan kehidupan yang baik juga buat kita ketika kita tulus, ketika isi hati kita itu baik. Tetapi seorang pengkhianat hanya akan menerima hukuman dari Tuhan. Karena percayalah dekku, pengkhianatan itu hanya akan merugikan semua pihak, merugikan semua orang. Baik itu orang lain maupun si pelaku. Si pelaku juga dirugikan. Contohnya Judas Iskariot. Dia adalah seorang murid Yesus. Dia tidak setia kepada Yesus. Dia mengkhianati Yesus. Dengan apa? Judas Iskariot menjual Tuhan Yesus. Tapi apa? Pada akhirnya dia mati secara tidak layak. Itu adalah hukuman untuk seorang pengkhianat. Jadi kita harus tulus, kita harus menjadi orang yang baik hati. Dan kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut ayat ketiga. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Nah, di ayat 3 ini kita diingatkan kalau kita harus berhati-hati dan harus berpikir dulu sebelum mengucapkan sesuatu. Karena apa dekku? Karena ketika kita salah berbicara, kita bisa menyakiti hati orang lain. Terkhususnya kita juga bisa menyakiti hati Tuhan. Kita juga bisa menyebabkan kesalahpahaman kalau kita salah ngomong. Kita juga bisa membuat orang berantem ketika kita salah ngomong. Kita juga bisa membuat perpecahan ketika kita salah berbicara. Jadi hati-hati gunakan mulutmu, katanya itu benar. Adik-adik yang di rumah yang masih suka sembarangan ngomong, yang masih suka ngoceh, yang masih suka berkata-kata yang belum tentu benar. Hati-hati dekku, sudah bisa dirubah. Sebaiknya
apa yang keluar dari mulut kita itu adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang bijaksana mengenai firman Tuhan, hal-hal benar. Itulah yang keluar dari dalam mulut kita. Kata-kata yang bijak. Ya, ingat itu ya dekku. Jangan sembarangan berbicara, jangan sembarangan ngomong asal-asalan yang bisa membuat hati orang lain sakit, terlebih Tuhan. Nah, jadi dari bahan kitab kita hari ini, Amsal 13 ayat 1 sampai 3, di sini kita diajarkan untuk memiliki karakter yang baik. Jangan jadi seorang pencemooh, jangan jadi seorang yang suka berkhianat, jangan jadi seorang yang suka asal bicara. Oh, itu maknanya. Kita harus menjadi atau memiliki karakter yang baik. Kayak mana Kak supaya kami semua punya karakter yang baik Kak? Nah, kalau kalian semua mau memiliki karakter yang baik, itu semua berasal dari didikan orang tua kita. Didikan orang tua kita yang benar, yang turut dengan firman Tuhan. Dan juga kita, anak-anaknya yang mau dididik. Ketika orang tua kita ajarkan untuk ini, kita mau lakukan. Ketika orang tua kita bilang beribadah, kita mau beribadah. Ketika orang tua kita bilang harus sering membaca firman Tuhan, kita mau juga mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan didikan orang tua kita akan memiliki karakter yang baik. Kita bisa tumbuh dengan baik. Jadi semua anak KKR diajarkan hari ini untuk mau mendengarkan didikan orang tuanya, ya kan? Oke, kita mau masuk ke tema kita minggu ini. Nah, sebelum masuk ke tema, kita lihat dulu gambar berikut ini. Nah, tadi sudah kita lihat gambar. Gambarnya tentang ada seorang anak dan ada seorang ayah. Jadi, tema kita minggu ini untuk anak balita adalah A-Y-A-H. Ayah. Tema kita untuk anak balita adalah ayah. Oke. Dan tema untuk anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja adalah aku harapan ayahku. Aku harapan ayahku. Ya, jadi tema untuk anak kecil, anak balita, ayah, dan anak kecil, anak tanggung, dan anak remaja adalah aku harapan ayahku. Jadi, minggu ini kita bercerita tentang ayah. Wow, ayah. Siapa yang sayang sama ayahnya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ya, aku sayang ayahku, Kak. Apa ada anak KKR yang gak sayang sama ayahnya? Waduh, jangan sampai ya dekku. Semua kita harus sayang sama ayah kita. Harus, ya kan? Karena kalau nggak ada ayah kita nggak ada dong, ya kan? Jadi harus sayang semua sama ayahnya. Nah, ketika kakak nyebut kata ayah, kira-kira apa yang terlintas di dalam pikiran adik-adik semuanya? Ayah. Mungkin ada yang jawab, Kak, ayah itu adalah seorang yang baik hati, Kak. Ayah itu adalah orang yang paling tegas di rumah, Kak. Orang yang paling galak. Ayah itu, Kak, orang yang paling mengerti aku, Kak. Mungkin ada juga yang bilang, ayah itu, Kak,
orang yang suka kasih aku jajan, Kak. Ada juga anak KKR yang bilang, ayah itu, Kak, superhero-nya aku, Kak. Kalau aku ada masalah, eh, kalau aku ada apa-apa, aku ceritakan semua kepada ayah. Banyak sekali mungkin definisi tentang ayah bagi kita semua, bagi kakak, bagi adik-adik, ya kan? Kalau kakak bilang ayah, ayah itu adalah seorang sosok pahlawan di dalam hidup kita. My father is my hero, katanya kan? Iya, benar. Nah, ayah, banyak sekali panggilan ayah yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada ayah, ada bapak, ada papa, ada papi, ada pae, ada Romo, ada dan banyak lagi, ya kan? Tapi apa? Itu semua hanya panggilan yang artinya tetap orang tua kita yang laki-laki. Nah, pasti sudah banyak hal yang kita lalui atau banyak pengalaman kita bersama ayah kita. Ya kan? Kayak apa aja contohnya? Kayak aku, Kak, aku sekolah diantarkan ayahku. Aku pergi ke gereja pun ayahku yang antar, Kak. Aku kemana-mana sama ayahku, Kak. Pengalamannya sama ayahnya kemana-mana diantar. Ada juga, Kak, kalau aku ngerjakan PR sama ayahku, dia sabar ngajari aku. Nah, ada juga yang, Kak, kalau aku minta jajannya sama ayah, kalau sama mama nggak dikasih, Kak. Ada juga banyak mungkin pengalaman yang sudah kita lalui bersama ayah kita. Apalagi kalau anak perempuan biasanya manja kali sama bapaknya, ya kan? Iya, kalau kakak dulu juga kakak manja kali sama bapak kakak. Kalau biasanya anak laki-laki biasanya lebih menganggap bapaknya itu sebagai sahabat, ya kan? Jadi apa-apa cerita sama bapaknya. Nah, itulah sosok seorang ayah. Kira-kira kita semua anak KKR, kita punya mimpi, punya harapan untuk ayah kita, pasti. Apa harapan kita untuk ayah kita? Kakak yakin semua anak KKR harapannya itu pasti mau supaya ayahnya, bapaknya panjang umurnya, ya kan? Sehat selalu. Supaya apa? Supaya bapaknya ataupun ayahnya tetap bisa mendidik kita sampai kita dewasa nanti, sampai kita menjadi orang yang hebat. Itu pasti impian setiap anak KKR. Emang ada anak KKR yang nggak mau bapaknya panjang umur? Pasti enggak. Semua anak KKR pasti mau bapaknya umurnya panjang. Nah, sama seperti kita punya harapan, kita punya impian untuk bapak kita juga punya impian ataupun punya harapan untuk kita. Kayak tema kita hari ini, aku harapan ayahku. Aku harapan ayahku. Apa maksudnya itu, Kak? Aku harapan ayahku. Nah, artinya bahwa semua orang tua, semua ayah, semua bapak di seluruh dunia ini, di seluruh bumi ini, pasti mau anaknya sukses, pasti mau anaknya berguna. Itu harapan ayah. Ayah kita juga mau dan berharap kita itu tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Karena apa gunanya kita sukses, apa gunanya kita hebat, apa gunanya kita menjadi orang kaya kalau kita tidak hidup dalam kebenaran Allah. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ayah mau, makanya orang tua kita mau kita anak KKR hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Itu harapan ayah kita. Karena ketika kita anaknya udah bisa hidup sesuai firman Tuhan, kita mau menjalankan kehendak Tuhan, pastilah kita semua sukses. Pastilah kita semua berhasil. Dan ketika kita berhasil, ayah kita pasti
bangga. Pasti ayah kita berkata seperti ini. Terima kasih Tuhan, aku sudah berhasil mendidik anakku menjadi anak yang sekarang, anak yang baik, anak yang berhasil, anak yang takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan orang tua kita ketika kita berhasil, ketika kita menjadi orang sukses. Nah, untuk melaksanakan harapan orang tua kita, kayak mana Kak? Sedangkan kayak mana kita bisa menjalankan harapan orang tua kalau kadang kita aja nggak mau mendengarkan nasihat orang tua kita, ya kan? Nah, terkadang kita di rumah aja lebih sering main handphone, lebih sering nonton YouTube, lebih sering main game daripada bersama mama ataupun bapak di rumah ataupun abang ataupun adiknya. Kita lebih senang main game sibuk di kamar. Pas disuruh bapak pun, nakku, si Anu, ambilkan dulu ini, buatkan dulu teh bapak, nakku haus. Bentar pak, bentar, lagi main game pak, nanggung nanti mati. Nah, kayak gitu. Atau kadang ada yang disuruh bapaknya, nakku, ambilkan dulu ini. Tunggu pak, nanggung sedikit lagi filmku ini. Nah, terkadang kita sudah terpengaruh dengan YouTube, dengan game, kita sudah lebih sering menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting. Handphone tidak mau lagi terkadang mendengarkan apa kata orang tua kita. Itu yang salah. Kayak mana kita bisa mewujudkan impian atau harapan orang tua kita kepada kita ketika kita lebih fokus sama handphone kita, ketika kita lebih fokus sama televisi, ketika kita lebih fokus dengan hal-hal lain yang tidak penting. Nah, jadi adik-adik, kalau ya ada yang masih sering lebih mengutamakan handphone, TV, dan hal yang tidak penting daripada orang tuanya, sudah bisa berubah juga. Ya kan? Tadi dikatakan di Amsal 13 ayat 1, anak yang bijak mau mendengarkan didikan ayahnya. Anak yang bijak. Anak yang bijak itu adalah anak yang mau duduk, mau tenang, mau mendengarkan ketika dinasehati sama ayahnya. Mau mendengarkan nasihat ayahnya. Dan anak yang bijak itu enggak sombong. Anak yang bijak itu tidak merasa dia paling benar. Tidak. Jadi, anak yang bijak itu ketika dinasehati, nakku kamu salah, dia mau mendengarkan, dia mau diam, bukan melawan. Karena banyak sekali anak-anak zaman sekarang ketika dibilang orang tuanya, kamu salah anakku, dia tidak terima, dia malah merasa dia yang benar. Mamanya tadi, bapaknya tadi, kenapa kayak gini? Nah, dia merasa dia yang benar, malah disalahkan bapaknya lagi, malah disalahkan orang tuanya lagi. Itu salah. Anak yang bijak enggak kayak gitu. Anak yang bijak tadi dia mau duduk tenang mendengarkan nasihat orang tuanya. Kalau dia salah, dia ngaku salah. Dia minta maaf dan dia lakukan yang benar lagi. Itu anak yang bijak. Anak yang bijak mau mendengarkan perintah ayahnya. Itu ada di ayat 1 tadi. Jadi dekku, hari ini kita punya moto. Tunjuk dirinya. Semua anak KKR ayo, tunjuk dirinya. Dan bilang, aku harapan ayahku. Jadi mulai hari ini, aku mau menjadi anak yang baik, anak yang bijak, dan anak yang akan semua orang bahagia ketika aku ada. Karena aku harapan ayahku. Kelak aku akan menjadi orang yang sukses, orang yang berguna, tapi aku tetap menjalankan firman Tuhan. Aku akan tetap menjadi anak yang takut akan Tuhan. Aku harapan ayahku. Itu moto kita hari ini. Jadi mari dekku, mulai hari ini kita semuanya semangat. Semua anak KKR akan mewujudkan harapan ayahnya, tumbuh menjadi anak yang baik, tumbuh menjadi anak yang bijak. Jadi harus sering rajin berdoa supaya Tuhan mampukan kita untuk
membuat harapan ayah kita terwujud. Sekarang waktunya kakak mau membagikan kuis berhadiah untuk adik-adik KKR Renggun Jalan Namo Salak. Apakah kuisnya? Apakah tugasnya? Ini dia. Kakak mau anak KKR buatlah satu kartu ucapan yang berisi harapan dan doa kalian untuk ayah ataupun orang tua. Nah, jadi tugasnya buat satu kartu ucapan yang berisi harapan dan doa kalian untuk ayah ataupun orang tua kalian. Nah, kartu ucapannya boleh bentuk love, boleh bentuk persegi, boleh bentuk segitiga, boleh bentuk bunga, terserah kalian. Anak KKR berkreasi. Buat secantik mungkin ya kan? Dan jangan lupa ada doa dan harapan di dalam kartu ucapan tersebut. Nah, nanti kartu ucapan itu dikasih sama orang tua di rumah ayah ataupun orang tua. Tapi sebelum dikasih ke orang tua, kalian foto dulu dan kalian kirim ke WhatsApp kakak di bawah ini. Jangan lupa buat nama kalian ya. Dan kakak akan pilih 3 orang pemenang yang akan dapat hadiah dari kakak. Apa hadiahnya kak? Kakak punya 3 gantungan dinding. Ini gantungan dinding ya, cantik-cantik. Ini akan langsung kakak kirim ke rumah pemenang kuis kita minggu ini. Oke, itu dia hadiahnya. Jadi anak KKR semangat buat kartu ucapannya ya. Dan kakak tunggu sampai nanti jam 12 malam. Ya, jadi sampai jam 12 malam hari ini batas pengiriman kartu ucapannya ke WhatsApp kakak ya. Jadi semangat berjuang. Dadah. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan tadi, boleh kami mengerti dan boleh kami pakaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan jugalah yang tetap bimbing dan tuntun kami agar kami bisa menjadi anak-anak bijak, anak-anak yang dapat membanggakan orang tuanya, terkhususnya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sisa kebaktian kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama-Mu Raja Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya kan Kak? Iya. Semua dengerin pasti kan? Pastinya semuanya mendengarkan ya. Iya. Semuanya mendengarkan. Kalau perlu dicatat ya Kak ya, yang penting-pentingnya biar ingat firman Tuhan tadi. Dan jangan lupa dilaksanakan juga ya Kak. Pastinya ya, dong. Pastinya. Ya, sekarang kita mau persembahan. Kita bernyanyi apa Kak lagunya Kak? Betapa hatiku. Betapa hatiku. Kita nyanyi ya. Sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi ya. Betapa hatiku. Betapa hatiku Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita mau berdoa, kita mau memasuki doa syafaat kita. Jadi semua adik-adik di rumah ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tiada henti-hentinya Bapa kami mengucap syukur kepadamu atas berkat yang masih boleh kami rasakan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami tadi juga telah menyelesaikan ibadah kami, di mana dari awal kami sudah mengangkatkan lagu pujian, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan tadi boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga telah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan tadi hanya untuk keperluan gerejamu saja, hanya untuk kebutuhan pelayanan di gerejamu saja ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga tidak lupa berdoa buat setiap adik-adik kami anak KKR, Rungun Jalan Namo Salak Tuhan. Kiranya Bapa yang berkati setiap tumbuh kembangnya adik-adik kami ini ya Bapa. Bapa yang memberikan adik-adik kami ini kepintaran, kebijaksanaan, agar mereka boleh tumbuh menjadi anak yang baik, tumbuh dengan menjadi anak yang takut akan Tuhan ya Bapa. Begitupun juga Bapa yang memberkati setiap permasalahan adik-adik kami di dalam kehidupannya pribadi lepas pribadi, Bapa yang ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya Bapa yang berkati, Bapa yang memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, memberikan umur yang panjang Tuhan, agar mereka boleh mendidik kami, agar mereka boleh tetap mengajari kami menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Bapa juga menyertai setiap kehidupan keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang ikut campur tangan, Tuhan yang memberikan kehidupan yang layak buat keluarga kami, baik yang ada di sekitar kami maupun yang jauh dari kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru KKR kami, pengurus KKR kami. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap problema kehidupan mereka. Bapa juga yang ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka, agar kiranya mereka boleh menjalani kehidupan mereka dengan baik juga Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pada saat ini Bapa, di mana pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kami, yang sedang melanda bumi ini Tuhan. Kiranya Bapa juga yang campur tangan, Bapa juga yang kiranya membuat virus ini musnah dari muka bumi ini Tuhan, agar kami semua boleh menjalankan kehidupan kami normal seperti biasanya lagi Bapa. Kami boleh berkumpul lagi, kami boleh melaksanakan ibadah lagi di gereja, dan banyak hal yang bisa kami lakukan. Campur tanganlah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sisa kehidupan kami selanjutnya kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Di atas itu juga Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Raja Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Berdoa seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, amin. Oke. Selamat hari Minggu sekali Selamat lagi hari Minggu semuanya. Sampai jumpa di Sampai jumpa kebaktian lagi di berikutnya. kebaktian berikutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.